Di belakang pohon itu ya si tante itu. Iya, Mbak Kun. Iya, pas gua cekrek, udah tuh kelar set, cekrek, jalan lagi lah tuh. Entah gua dibawa setannya, mau apa ya? Pas balikin juga tuh gua kayak nemuin jalan setapak gua keluarga teman-teman gua itu, tapi di sana langsung hilang. Lu rapi banget lu malam-malam. Iya bang, kayaknya gue nanti nggak akan bisa ikut podcast lagi gue. Lah kenapa emang? Karena gue udah mulai ada aktivitas baru bang. Gue udah berhenti jadi ansip gue. Oh lu udah gak jadi ansip? Iya udah nggak jadi ansip lagi gue bang. Udah ada panggilan kerja lain gue. Oh lebih gede gitu kali ya? Iya lebih gede. Kalau ansip kan per 6 bulan bang baru gajian. Ya, penggemar lu udah banyak sana ini. Ya mungkin nanti di seling-seling video gue akan muncul Iya, lagi. muncul ya? Iya. Iyalah. Kalau lu nggak ada, malah justru yang horornya kan lu. Bukan ceritanya bukan. Bukan sih. Ngomong horor, ntar ada baru ini narasumber dari gua. Ini kawan lu ini. Kawan gua ini. Dia Temanya apa ini ceritanya nih? dia itu ceritanya ini apa? Katanya sih dia sering mendaki. Daki. Oh ya. Bukan daki ini, Bukan leher, bukan daki ya? Bukan. Beneran daki gunung dia. Mendaki selangkangan. Daki selangkangan kali ya. Jadi dia mendaki, kata Oh, dia iya. ada cerita yang mau diceritain katanya. Oh diceritain, mau diceritain Iya. dia. Tapi orang lagi di jalan. Tadi dikit lagi tadi katanya sih 1 menit lagi. 1 menit lagi dia nyampe. Iya. Ya udah bari kita tunggu Sambil di kita sini. ngopi aja. Iya. Nah, no dia no. Nah, Dong sini dong. Sini dong. Nih, nah ini temen gue nih. Bentar ya. Assalamualaikum. Waduh. kan nih, dia yang tamu. Kalau ya assalamualaikum. Ah? Kan dia yang tamu Oh dia. iya, kebalik ya? Iya. Gua. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Ya. Nah, Yuk. Sehat yuk. Ya. Gua lagi ngopi. Ngopi lu. pantesan orang kita udah di sini ngobrol-ngobrol. Iya, lama banget lu tungguin. Nah, lu tolol yang lama orang gua. Dia ini orang asli Babelan. Dia ini apa? Tukang gitar. Gitu tuh gitar kayak itu yang bikin. tukang melodi. Tukang melodi kalau kata orang sini ya. Tukang melodi. Oh, bukan tukang gitar bukan. Bukan tukang melodi, tukang band ya. Tukang band. Tukang band. Oh, belum jago dia main melodinya. Di dunia ini nggak ada yang jago Oh, yang jago ayam. kecuali ayam. Iya, bener. Kata-kata gue itu bro, jangan ditolong awas. Oke dah kalau Nah, gitu. jadi dah. dia ini hobinya itu mendaki. Oh, dia suka mendaki-daki gunung dia nih. Ya. Dengar kan lo yang mau cerita itu serem memang. Menurut orang-orang sih serem, tapi Menurut lu? menurut gua Nggak, lu kan Seharusnya sering menurut mendaki lu. nih, sering banyak mendaki nih. Yang mau lu ceritain yang paling serem ini. gue belum tahu sih bang ya ceritanya serem bagaimana menurut lu, tapi Yang menurut lu dari yang beberapa ngerasain. cerita Kejadian. podcast yang gue tonton tentang pendakian, yang menurut gue ini termasuk tergolong serem juga sih. Cerita lu ini serem. Bisa dikategorikan serem juga nih. Emang gunung mana itu? Gunung mana? Waktu itu ya beberapa banyak kejadian, tapi ada yang paling menurut gue itu paling berkesan lah di memori gue gitu. Iya, di gunung selama apa? gue naik gunung waktu itu gue di Sumbing sih. Sumbing ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas pendakian di Gunung Sumbing, di mana ini Bang Ian sempat mengalami kejadian-kejadian aneh. Langsung aja kita simak ceritanya. Oke, bisa langsung diceritain awal mulanya itu acara apa ini mau ke Gunung Sumbing itu? Waktu itu momennya sih ya liburan aja. Oh, Karena emang? gue pikir dagang lagi off, terus gue kasih backup dulu lah suatu saat. Wah bisa nih, dana juga waktu itu mendukung. Kondisi hari pas lah gitu, dan Berarti hari kebetulan biasa teman-teman itu ya? pasti ya. Gue emang nyari hari-hari sepi sih bang kalau naik gunung gitu. Nggak tertarik gitu dengan keramaian, karena menurut gue naik gunung ya nyari kedamaian dan sepi gitu, seru gitu. Orang Babelan semua, orang Bekasi. Beberapa anak Bekasi, beberapa ada anak Depok sih, tadi di Depok tapi dia sekarang tinggal di Bekasi juga gitu. Oh, itu udah berapa orang itu? Naik Waktu itu berempat gue ya. Kalau hari biasa mah sepi ya?
hari biasa sepi sih, alhamdulillah waktu itu gue sih naik sepi. Horor-horornya ini lu kayak lagi ngapain lu bisa ketemu hantu atau bagaimana lo ceritanya ini? Gue sendiri pas lagi jalan itu nggak ngerasain apa. Berawal nih dari rumah badan Jam fit. berapa, ya? Normal dari rumah. Alhamdulillah waktu itu badan fit, terus akhirnya gue sebelum mau naik itu biasalah, ini ternyata banyak juga dialami sama anak-anak pendaki juga. Biasanya mau menuju hari H nih badan tuh biasanya ada aja kurang enak lah, greges lah, tapi ntar pas di hari H baru enak tuh, katanya sih begitu. Dan gue kebetulan ngerasain hal yang sama waktu itu. Alhamdulillah jalan lah kita berempat waktu itu sama kawan gue namanya si Farhan Sontol, ada yang namanya si Jepang, ada yang namanya si Naim. Berempat itu lo. Berempat gue waktu itu gue berangkat tuh. Dari sini jam? Dari sini waktu itu naik ya biasa, kita ngejar bis sore biar bisa tidur di dalam. Gitu geng, bisa tidur di perjalanan. Ya jadi perjalanannya malam ya. Kalau itu lu di situ PP atau nginep di Tektok bukit itu maksudnya. Iya. Waktu itu saking serunya naik gunung, saking nikmatinnya itu sampai lupa hari anak-anak, sampai ada yang ngambil cuti mendadak. Iya. Oh, berarti sempat lama juga ya. Sempat 7 hari kalau gue hitung-hitung. Sempat tidur di atas gunung gitu. Sangat tidur dua hari di atas gunung, 2 sangat hari. tidur sekali. Iya, bukannya PP pagi nyampe sore balik enggak? Enggak, Berarti- itu tektok namanya. Berarti lu dari sini malam sampai sana pagi. Pagi. Nah, mulai mendakinya jam berapa tuh? Mulai mendaki start pagi dong. Kita istirahat dulu Oh, langsung naik gitu. nyampe Sampai pagi. sana langsung naik lu. Iya, sampai pagi nih urus si Maxi beberapa jam, prepare gas. Jam Jam berapa 9 jam 8 lah. Jam 9, Lagi jam 8. panas-panasnya tuh. Matahari baru nongol. Iya, di bawah ya. Berarti lu kejadian anehnya itu jam berapa? Kejadian aneh sih udah setelah pas mau arah ke puncak sih, Bang. Berarti Arah mau siang ke dong, puncak. sore. Enggak dong, gue di perjalanan kan nggak langsung sampai hari itu juga, karena kita mau pendaki santai ya, nggak diuber waktu. Jadi gue udah sepakatin sama anak-anak, kita naik santai ya, jangan ada yang dikejar waktu nih. Kalau nggak bisa, kalau masih dikejar-kejar deadline, gue bilang mending gak usah ikut, gue gituin setiap teman-teman yang mau naik kayak mau gue Iya. gitu. Dari Daripada nanti kita rusak kesenangan kita kan karena satu kesibukan seorang gitu kan, mau balik duluan kan nggak seru gitu, geng, alasan gua. Berarti pas ininya pas lu di apa? Kejadiannya Pengalaman kejadiannya sih waktu itu gua pas pendakian kapan itu? pagi ya, kondisinya pagi. Emang di perjalanan juga itu hawanya udah beda coy. Sumbing kan termasuk gunung yang diperhitungkan juga mistisnya. Sumbing itu daerah mana sih? Dia di Wonosobo, Jawa Timur. Tengah. Jawa Tengah Dia ya. dia tuh berseberangan, gunungnya tuh gunung gambar SD tuh, dua gunung gitu ya. Dia iya. di potong tengah jalan tuh. Kalau pengen ngelihat gambar SD tuh di situ tuh. Jadi Itu gunungnya. iya yang anak-anak SD pada gambar itu. Saksi itunya aslinya lah gitu. Gitu. Waktu itu gue ngalamin di perjalanan Helm. kondisi berangkat pagi nih, sampai sana kan gue ngecamp dulu tuh di pos, di pokoknya pos pendakiannya, aduh lupa gue di pos apa. Astagfirullah. Pokoknya gue ngambil agak udah deket-deket puncak lah. Waktu itu masih ke puncak, sebelum puncak Raja Wali tuh, puncak apa namanya lupa gue. Jadi gue putusin sama anak-anak, karena kita berempat jadi kita naik berdua geng, posisinya. Kenapa harus lu pisah? Iya, kenapa harus berpisah, kan lu berempat tadi? Karena kondisi fisik dan satu temen gue yang menurut gue kuat, ya gue harus ladenin gitu. Jalan di atas bareng-bareng gitu. Iya. Dia kuat nih, bukannya gue berarti nggak mau kalah, bukan. Gue ngimbangin tim aja gitu. Karena teman gue yang di bawah ini juga pengalaman, bahasanya gue juga berani ngelepas teman gue yang satu lagi yang belum pernah naik ke situ. Jadi kita bagi tim aja, geng, lu bawa, gue berdua aja gitu. Bareng juga nggak apa-apa, nggak problem. Yang penting nanti di puncak ketemu bareng gitu. Waktu itu perjalanan gue jalan duluan, temen gue di bawah masih jauh. Yang gue berdua nih sama kawan gue.
Akhirnya pagi-pagi tuh jam 3 kita Dini hari kali kalau Pak. dini hari lah. Iya emang kalau mau summit itu jam segitu. Rata-rata jam 3. Jam 3. Rata-rata sih, cuman tergantung jarak pos base camp sama ini aja, tempat kita nge-camp sama puncak itu estimasi waktunya berapa menit, tergantung aja itu sih kondisional, tergantung gunungnya gitu. Kalau gua waktu itu agak jauh juga dari jarak, makanya gua gas jam 3 sama anak-anak, sepakatin kita naik jam 3 biar kita dapat waktu itu sih, biar dapat 420-nya gitu, biar dapat 420-nya di atas. 420 itu momen sun. Iya. Di Samsat. Iya. Samsat Yang gitu tempat dia. nembus SNK. Iya. Bayar pajak. Bukan nembus SNK, bayar pajak. Di Samsat mah. Iya emang pagi ya. Lah berarti lu pas berangkatnya mah nggak ada kejadian dong? Aman-aman aja sih, Iya. safety aja sih. Cuman emang ada teman gue ini yang bareng sama gue agak sensitif juga bang. Yang mana, yang di depanan apa yang belakangan? Yang depanan ini sama gue. Oh, yang depanan, yang berdua itu sama Iya. lu. Terus itu waktu berangkat itu? Waktu berangkat, agak depanan juga dia agak sensitif. Dan nanti tuh dia kayak, ya nggak tahu dia pernah kali belajar apa, pernah ngambil ini loh kebal, mungkin ada connect. Iya. Ada connect ke sana. Gesekan, Karena kan setahu gue Sumbing ini pendakian gue yang ke 7 sebelum ke Prau kemarin tuh. Dari pendakian lu 7 ini yang paling horor ini di Sumbing ini. Iya. Iya, ini paling horor. Nah itu Nggak orang tujuh itu lebih, gimana ah. maksudnya? Gitu. Orang-orang itu gimana maksudnya yang sensitif itu? Ya dia yang sering ngerasain, yang ngomong gitu. Ngomong gimana? Ya, bahasanya dia yang sering dapet di bawah nih, dia ceritanya kayak gitu. Iya. Gitu ceritanya yang dapetnya yang serem-serem kayak gitu. Nah terus lu ngalaminnya apa kalau lu? Kalau gue ngalaminnya waktu itu pas gue foto dari kamera sih bang, emang di posisi itu tuh ya gue jadi kayak semak-semak gitu bang. Iya. Semak di belakang batu. Gue emang pas lewat situ agak-agak Iseng, Merinding. hawa. Gue tuh Iya. nggak bisa ngerasain sensitif di tubuh, tapi cuman ngerasain perasaan aja. Iya. Nggak enak. Terus temen gue iseng-iseng, gue ngancing lah bentaran posisinya dia jalan duluan, gue di belakang. Akhirnya gue dipoto dari depan sama dia. Iya, sama kawan lu Dong, tuh. foto dong, tempat gelap katanya. Gue masih bikin malam momen- berarti itu fotonya? Malam bang, jam 3. Oh, pas lagi yang lu bilang summit tadi? Itu, yang Iya. lu bilang summit itu. Pas gue cekrek, udah lu tuh kelar set, cekrek. Jalan lagi lah tuh. Entah gue dibawa setan keder atau apa ya. Pas baliknya juga tuh gue kayak, Jauh. pas baliknya juga gue ngerasain jauh soalnya. Nah gue bilang, gue baru inget itu kayak ketemu setan keder di atas itu. Gue kayak nemuin jalan setapak, gua gas sama temen gue itu, tapi depannya langsung jurang. Secara di situ nggak ada, Enggak ada jurang. bukan nggak ada jurang, agak jauh jurang tuh. Jurang, iya, jauh. Tapi gue kayak nggak tahu ini kok kayak jurang di bawah. Akhirnya, wah bukan kesini geng, balik lagi geng, kata gue, balik lagi nggak bisa nih, nggak beres ini. Tapi lu sadar itu kalau di situ. Gua sadar Iya, sekali, sadar. karena Nggak itu apa maksudnya? Ini berarti proses pas lagi lu mau summit nih ke atas nih. Nah, lu kan yang tadi masih belah itu. Belah apa? Tim. belah tim. Nah, lu ya. jalan sama dia. Jalan duluan, gue. Nah, nggak taunya malah kayak Malah- disasarin gitu. Kayak disasarin gitu bro, ditambah gue foto juga. Gue sebelum foto itu tuh, Iya. abis foto itu tuh langsung jalan kayak, Beda. maksudnya abis jalan, Iya. abis foto itu jalan langsung beda Beda. hawanya. Gue ngerasain. Tapi di foto itu ada yang aneh. Nah Akhirnya? itu gue pengen ceritain sih di akhir nanti pengennya. Nggak, maksudnya kalau memang itu ada, kalau memang file masih ada, biar ntar gue pajang. Boleh nanti gue cek, Iya. cek di, ada beberapa sih podcast dia sih. Iya. Nanti gue coba. Podcast dia emang dia podcast juga. Kayaknya podcast juga dia. Oh gitu. Lu cari aja di besok pagi. Oh iya, besok pagi ini juga. Nah terus habis itu gimana? Gue kayak disasarin, akhirnya gue ada tuh pokoknya kalau anak-anak Sumbing tahu tuh itu ada kayak puncak palsu. Ditambah gue baru pertama kali itu naik ke Sumbing kan, jadi gue Maksudnya juga puncak Masih awam palsu- lo ya di puncak Sumbing palsu ya. itu apa? puncak palsu itu sebenarnya orang situ nyebutnya puncak sebelum Raja Wali itu ada puncak sebelum puncak satu, puncak satu, tapi itu sebenarnya itu puncak palsu yang dimaksud. Dan gue ngerasain ini kayak ada batu gede. Akhirnya gue tayakin tuh batu gede, tapi gue lihat di ujung kagak bertepi gitu.
nggak kelihatan gunung lagi nggak ada gitu. kelihatan apa-apa, udah Iya. gelap sama sekali. Tapi batu semua Tapi yang kan gue lu lihat. karena malam kali. Karena malam satu, tapi kan kelihatan bang. Oh iya, kalau posisi gunung kan, itu kita, nah. posisi itu di atas agak terang. Waktu itu kan bulan agak Iya, ini juga, iya. nyala juga. Pasti kelihatan. Tapi ini bener-bener kayak jalanan setapak aja gue lihat, sampai kagak putus-putus gitu. Nambah lagi nih, nggak beres nih bang tuh. Gue juga merinding gitu. Nggak beres lagi nih. Kata gue itu kondisi subuh loh. Gue main sompo-sompoan sama dia. Akhirnya di pas gue mau naik tuh sompo-sompoan sama dia. Nggak beres nih. Kita santai dulu men. Santai dulu, gue bilang santai. Lu tungguin gue di bawah, lu turun duluan, gue mau sholat di sini. Masih lu sompo-sompoan ini mau naik ke batu. Salah jalan itu bang, posisinya ternyata. Oh iya iya. Enggak, lu sompo-sompoan tuh mau ini apa? Iya, gue kira itu jalur menuju puncak. Oh jadi Gue lu kira itu sampai puncaknya gitu. Mau lihat Iya. gitu. Gue pengen naikin, emang gue pengen lewatin. Jadi itu jalanan kayak lebar gitu batu, Oh. kayak jalanan aja. Oh jadi lu sompo-sompoan itu mau ngeliatin batu itu? Iya, lewatin Oh, batu itu main sompo-sompoan pagi-pagi, kondisi lagi di musim dingin parah kan, Wonosobo kayak musim sekarang nih. Iya. Kondisinya Terus? lagi kacau-kacaunya dinginnya. Posisi subuh angin kenceng kan di puncak. Gue main sompo-sompoan. Tungguin gue, lu di situ udah diem-diem ngerokok. Gue bilang di bawah. Gue mau sholat subuh dulu, gue sholat subuh di atas bang. Gue sholat juga udah nggak tahan, dingin Dingin, banget. ya, Apalagi temen gue yang di bawah yang lagi ngerokok. Drong petan drong, katanya sholat ke drong. Petan drong, gue pengen naik ini jalan lagi biar nggak dingin itu. Ya udah, selesai sholat gue jalan lagi, gue paksain lagi jalan. Masih jalur yang tadi nggak balik Masih lu berarti? jalur yang tadi. Terus? Di puncak apa tuh? Sebelum puncak, akhirnya udah sih sejauh ini sih itu menurut gua seperjalanan itu menurut gua itu sih gitu. Menuju Iseng ya? puncak isengnya di situ sih. Gua kayak diarahin ke Tapi nggak sempat Hampir nggak gitu. sempat Oh, juga jadi iya sampai. ketemu penghuni situ kali enggak? Kelihatan. tuh Iya. di foto tadi itu ada. Ternyata setelah kita korek-korek, kita cek-cek. Coba gua lihat foto. Iya. Siang kan itu sadarnya kan lu pas Itu mau lihatnya udah siang. jauh udah jauh Sudah pulang? udah jauh hari. Oh, ya. udah jauh hari, Udah ngeliatnya? pulang. Iya. Udah di rumah berarti itu? Udah di rumah. Oh. Cuman gue emang benar sekali ini gue bilang di sini gue posisi merinding, di sini posisi perasaan gue kagak enak. Oh fotonya apa emang? Ya biasa si nyonya. Poci sama ini, Poci sama si nyonya. Iya. Ada dua. Nggak dua sih, ada dua foto kalau nggak salah teman gue sih. Yang satu di belakang pohon. Satu foto itu Nah, ada di dia. belakang pohon itu si Poci tuh. Iya. Terus yang di belakang pohon itu ya si tante itu. Iya, Bakun Kun. Iya. Tapi Oh. coba kalau memang ada fotonya, gue Ya, nanti mau minta coba ntar kita biar kita share ya. share dulu gitu, biar Iya. apa sih yang nonton, benar juga gitu kan. Bagusnya lu pas dikasih jalan kesasar gitu nggak kayak yang cerita-cerita orang kan sampai hilang di gunung gitu kan sampai berhari-hari. Tapi alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Gua salah satu orang yang dibilang percaya. Gua harus percaya adanya hal yang Mistis. adanya hal mistis. Iya. Ada halnya goib gitu, kita harus percaya ya men. Iya, benar-benar. Karena kan Iya. hidup Tapi berdampingan. bukan berarti membatasi kita dalam dalam beraktivitas atau menjalani hobi men, selagi kita masih tahu tata krama dan etika. Nah, yang dua teman lo itu gimana yang Iya, belakang? yang berpisah sama lu nih. Akhirnya ketemu terang lah di atas sama gua. Dia dulu yang Sama nyampe dia. apa tetap Gua lu yang duluan nyampe? dong. Kan tetap lu yang nyampe Gua ya kali duluan namanya. sampai. Habis kejadian begitu terus lah. Iya. Kok jadi gua dulu. Di puncak yang itu tadi, yang puncak palsunya, puncak satunya. Tapi dia nggak ada cerita kayak lu gitu. Ada cerita Nah, sama dia mistis pas gitu. turun, kita ngejalanin bareng-bareng pas turun tuh. Pas turun. Iya, kita udah main turun-turun aja nih bro. Dan emang sih setelah nanjak kita udah puas. Iya, puasnya menikmati. Udah puas menikmati alam lah. Iya. Nungguin tembok nggak runtuh-runtuh, tembok-tembok kabut itu. Nah, lu sampai 2 saking hari di ngeri. situ Iya. nggak ada kejadian ya? Iya di atas ya pas lu Sampai tidur 2 hari atau tadi, bagaimana gitu. Kejadian sih ya umum aja sih men, kayak sisanya umum sama nanti akan gue ceritain lagi ceritanya setelah turun. Tapi nanti umum aja, gangguannya babi gitu. Babi doang. Cuma berarti Babi. emang ini. Kali Tapi gitu emang ada aneh kejadian. juga men, pas gue lagi naik itu aneh. Kenapa babinya? Nah jadi kondisinya pakai? persis deh kayak gini nih posnya nih ya. Iya. Masa? Posnya persis kayak gini, maksudnya bangunannya gitu besar. Kayak bedeng-bedengan berarti ya? Bedeng. Karena waktu itu Sumbing belum kayak sekarang mungkin fasilitas di atasnya. Waktu itu masih kayak warung-warung yang bukanya
Kalau ada event-event besar. Kebetulan ini emang terinspirasi dari Sumbing gitu ya. Oh gitu. Ini Ya. gua kan nggak pernah daki. Lah, ada daki leher doang gua. Iya. Ganti aja nih namanya warung kunyuk. Gua nggak pernah daki soalnya. Iya, mungkin kebetulan. Area bangsat. Kebetulan ini. Nah berarti lu pas 2 hari itu cuman kejadian kalau babi makan berarti emang. Tapi aneh bro. Tapi Aneh aneh. gimana? Ini kan tempat tinggi nih men. Hmm. Tempat tinggi. Gue inget banget itu. Lu pasti tahu deh nanti teman-teman yang Sumbing pasti tahu betapa lumayan tingginya gitu. Segini pun gua anggap tinggi nih buat babi. Iya. Babi segede apa sih? Iya. Kan lu Tapi babi hutan kan? Babi hutan. Bukan babi. Segede-gedenya babi jaik nih. Segede-gedenya babi, Bang. Iya. Gua ngeliat itu babi sapi di Cikura itu gede, ya Gede, bener gede iya. kayak kambing, Oh, ada gedenya. babi yang segedekannya ada. Ada sekali. Pernah itu gue pernah lihat kalau itu gue si pernah lihat. Bagas. Babi ganas itu. Bagas itu paling gede segitu yang sepengetahuan gua. Cuman itu bedeng tinggi, coy. Terus Nah. Maksudnya setinggi bedeng apa dia naik bedeng? Ntar dulu. Jadi posisinya nih kalau edukasi pendaki gitu, kalau lihat hewan di sekitar lebih cenderung banyak babi-babi daripada Iya monyet-monyet kayak lu. Iya. gitu. Terus Jadi pertahanan kita, pertahanan pangan kita tuh lebih di situ. Misalkan babi nih, kita lebih digantung makanannya, lebih mewaspadainya. Cara ininya naruh makanannya di atas. di atas biar nggak dimakan. Karena babi nggak bisa. Karena babi nggak bisa main sompo-sompoan men. Iya. Gitu. Ya babi area. Oh begitu. Iya, kalau ilmunya kayak gitu monyet. Tapi kalau misalnya babi nih, terus dia capek. Nah ini makanan. Itu mah- Kan babi kan kadang nggak bisa gini kan. babi jaik kan dia pakai indra men. Kan babi kan nggak bisa dangak kan, makanya mungkin lo taruh di atas nih. Kata dia wah kagak ada makanan nih, capek dia tiduran kan. Nengok. Nah itu di atas. Lu bukan babi anjing. Gitu. Ini digituin sama temennya, lu bukan babi anjing. Iya kan? Kan Lu anjing babi. Kalau di atas kata kagak karena babi nggak bisa ngelihat ke atas. Lu Ya. lu Arya bukan anjing. Kalau babinya tiduran. Iya, lah udah gini. Lah iya nih makanan kagak ada nih pendaki. Capek gua buat tiduran. Dia kan pakai Lah, itu indra, Bang. Makanan. Dia kan pakai indra penciuman, Bang. Gimana Nyuk, coba contohin Nyuk. Jadi kalau kunyuk itu pertahanan makanannya, pertahanan pangan kita caranya ya dengan ditimbun. Iya diumpetin. Kayak gitu. Jadi waktu itu kebetulan emang hewan di sekitar lebih cenderung ke babi jaik. Terus Jadi makanan ditaruh lah di atas ini sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah ini baru turun dari gunung Kembang. Gunung Kembang itu ada gunung sebelahnya di Sebelahnya. Gunung Sindoro. Satu jalur itu? Iya masih. Bukan satu jalur sih, cuman agak deket. agak dekat. Gunungnya pendek tapi sangat ekstrim sekali gunung itu. Dia baru ngerasain katanya turun dari ini, gue disiksa. Turun, masa gue naik ke Sumbing ini gue harus mendapatkan kepahitan lagi kata dia. Dia orang Tangerang. Akhirnya ketemulah di base camp tadi. Dia naruh makanan di atas sebelum dia naik ke puncak. Dia langsung tektok maksudnya dia tuh naik puncak dulu baru dia gas terus sampai puncak tuh baru udah ngecamp. Akhirnya dia taruh makanan nih di atas, digantung men, tinggi banget men, abis lu sama babi. Babi itu bisa nyampe babi. Gua nggak ngertinya main sompo-sompoan kayaknya babinya dah. Tapi yakin itu babi dimakan babi dari siapa? Dia udah pasti babi karena berserakan di bawah. Emang di situ nggak ada hewan-hewan Monyet gitu. emang nggak Iya. berserakan. Nggak ada, beda. Monyet itu udah di lahan gambut, botak. Oh. Jadi nggak ada endemik di situ, nggak ada monyet. Nggak ada Kecuali gunung gede. Kecuali babi memang kemungkinan ini pasti babi Kalau gitu. Bagas banyak. Iya. Udah dipastikan itu 80% babi. Nah, 20%-nya itu babi siluman apa babi apa gitu, apa babi jaik gue nggak tahu deh. Cuman babi kecil men, babi itu kecil. Nah itu tinggi. Tinggi sekali. Masalahnya kok bisa hilang gitu? Apakah dia bawa Mungkin ada pendaki lain kali mungkin. Hah? Ada pendaki lain bisa. Men, lu gak bisa bedain Iya. makanan yang binatang. ngacak-ngacak manusia sama yang ngacak-ngacak Iya. babi. Babi itu membabi buta, ngerti gak sih lu? Di bawah itu udah ampar-amparan. Iya, ada acak-acakan parah udah ya. Ya itu jangan-jangan yang kata gua bilang tadi itu babi. Iya, dia rebahan dangan. Jadi jadian. Nyari makanan nggak ada kan, akhirnya rebahan capek gua.
Lah itu makanan. Iya. Akhirnya dia sompo-sompoan. Nah, pas lu lagi tidur itu ya, pas lu lagi tidur mungkin lu lagi tidur di puncak nih ya, dengan pakai tenda kan ya, otomatis lu pasti pada bawa tenda tuh. 2 malam tuh di atas puncak, kali ada kejadian kayak lu diketawain, tenda lu di korak-korak sama gitu, makhluk-makhluk halus kayak gimana? Enggak pernah? Gue pernah sih, tapi di gunung yang ini aja, di gunung yang berbeda. Karena ini yang gue ceritain Sumbing, ya Iya. udah pure gue ceritain Sumbing. Ya di Sumbing. Oh, Untuk kalau yang nextnya lain mungkin- yang lain mah nanti. Ada Kalau- nextnya beneran, iya. sumpah. Berarti di Gunung Sumbing itu nggak ada. Nggak ada. Cuman yang lu lihat itu setelah lu pulang lihat ada di foto itu doang. Sisanya serem-serem bro, Nah, sumpah. pas turun itu ada lagi Ini kejadian. mah pengalaman gue aja yang Ah, di Sumbing ya. Iya. Pas turun dari Sumbing itu Pas turun di Sumbing waktu itu, ya kembali lagi ke Fata Morgana. maksudnya Kita tuh berempat kayak diikutin burung sampai dari atas. Burungnya burung elang, gagak. kayak gagak gitu, bener-bener dari pos berapa gitu, itu burung itu juga sampai ke bawah. Tapi kalau gue mau tinjau dari segi positifnya, Ngasih burung jalan. itu ngasih tahu jalan, gitu kan. Terus kalau gue mau sisi negatifnya, kita diikutin sama yang negatif gitu kan. Cuman waktu itu ya pikiran gue coba mengimbangi teman-teman yang lain gitu. Gitu. Tugas gue di atas sih sebagai penyeimbang aja bro. Jadi lu alhamdulillah tuh sampai bawah lancar. tuh. lancar. Cuman pas lagi pas mau ke summitnya aja tuh digangguin ya. Di bawah nggak lancar bro kalau gue bilang. Apalagi berarti selain burung itu. Turun di waktu yang nanggung ya, menurut gue waktu nanggung itu waktu maghrib, terus badai, hujan, Hujan. Oh, lu kena Nenda hujan. lagi dong lu berarti. hampir mau nenda tapi menurut gue udah lumayan tinggal Sedikit deket. lagi. Iya. Ternyata bangsat jauh sekali. Hmm. Udah gitu hujan, jalanan licin, senter mati-matian, Iya. baterainya habis. Sama tuh dipecah 2 lagi tapi dengan tim yang berbeda, di rolling gitu. Iya. gua. Oh iya. Gitu akhirnya gue ajak sama teman gue nih yang satu lagi turunlah berdua sampai akhirnya kita bertemu di warung bawah. Itu butuh perjuangan banget men, hujan bener-bener gede, wah petir angin, udah untungnya pas banget deket warung, badan udah lepek, udah basah, rokok udah tinggal sedikit, cadangan makanan udah habis, sedangkan bawah masih jauh, jalanan licin. Itu berapa hari berarti? 7 hari yang tadi lu bilang itu. Di atas kita 2 hari, 2 hari di Berarti atas. 4 harian dong. Naik sehari. naik sehari, Di atas 2 hari, turun sehari. turun dari puncak ngecamp lagi gitu, Oh, kayak lagi. Oh. ngecamp lagi baru turun. Jadi Makanya istirahat dulu lah ya pas turun ya. Iya, gue nikmatin suasana di situ, Iya. bodo amat lah gue bilang. Stok cadangan yang penting air, sumber air sudah ketemu. Gitu. Iya. Tapi lu setelah kejadian itu pas sudah di bawah atau di rumah lu mikir nggak kok gue bisa begitu gitu Kak? Sementara lu kan katanya mendaki udah 7 kali, yang ini yang ke-7. Berarti kan yang sebelumnya misalnya lancar-lancar aja atau gimana, terus lu yang ini merasa tadi kata lu rada sereman, lu sempet ini nggak apa kayak flashback, Trauma. kenapa ya kok gue bisa begini ya di pendakian kali ini gitu. Sempet juga sih mikir kayak gitu, Iya, tapi Apa karena lu kencing sembarangan Iya, kan, bukan apa diludahin ya? perbuatan kata-kata gitu kali. Gue tuh sebenarnya rock and roll aja di atas gunung, tapi satu sadar yang harus gue ketahui, gue di kampung orang gitu. Iya. Kalau dibilang rock and roll, ya gue rock and roll banget gitu. Dalam arti ngomong ya sama kayak di tai lu gitu, Iya. nggak sampai kayak di pesantren gitu harus jaga ucapan kayak gini, enggak. Enggak. Yang penting lu nggak punya niat nantang, nggak punya niat buat nyombong, nggak ada niat buat apa-apalah pokoknya di atas gunung pure lu pengen nikmatin alam, ciptaan dia udah. Insya Allah jalan lancar sih men. Menurut gue yang kayak tadi itu ya bumbu-bumbu aja biar semakin seru gitu. Dan Apa perkenalan dah lah ya mungkin ya. satu Si perkenalan penghuni biar dia. nextnya gue juga naik sama dia, dia masih kenal sama gue. Penghuni. Iyalah, kita datang, yang penting kita datang ke rumah orang ya assalamualaikum, apa salahnya? Benar-benar. Selesai, bismillah. Kali karena dia kencing di mana gitu Iya, ya. biasanya Mungkin kalau- yang lain ya. Iya, kalau kata pendaki-pendaki lain kan ya walaupun gua nggak pernah daki nih ya, kita harus jaga ucapan, tingkah laku, ya kan? Iya. Iya, kayak modelnya kita kencing sembarangan atau perbuatan-perbuatan yang kita tidak enak itu di Omongan dia, Iya, omongan omongan kasar di- biasa kan Iya,
edukasinya yang paling penting buat para pendaki lain sebenarnya, lu lagi enggak, itu bukan lu doang di situ gitu. Oh iya. Jadi ada orang lain juga. Iya, lu lepasin mindset lu itu orang lain itu orang gitu. Iya. Tapi orang lain itu tumbuhan. Iya. Orang lain itu makhluk halus yang ada di situ, jin-jin penunggu situ ada gitu. Berarti lu kalau naik hari biasa itu sepi itu berarti ya? Sepi sekali, Bang. Emang itu yang seru sih. Karena buat kasih pesan-pesan terakhir kesampaian dah. buat Iya. pendaki-pendaki. Pesan terakhir. Iya, pesan Iya. terakhir Buat pendaki-pendaki yang buat Serem penonton. Pesan terakhir buat penonton, iya. pesan-pesan yang berkesan ya. Iya, yang buat pendaki-pendaki. Dan yang nonton. Iya, buat nonton yang kalau yang nonton mau daki dengerin omongan dia nih. Gue sih lebih ke arah education, man. Iya, oke, siap mulai. Apa ya? Man, mendaki itu bukan soal lu keren atau apa, tapi jadikan pendakian lu itu sebagai tadabur alam. Lu mampir ke kampung orang gitu. Berarti lu tahu kan apa yang harus lu lakukan, yaitu bertindak sopan di kampung orang. Berlaku baik, jangan sampai ya jangan lu samain lah sama kayak lu di tempat nongkrong gitu. Karena menurut gua dunia gaib itu ada gitu. Jadi jangan takut naik gunung. Kalau yang masih belum siap naik gunung, jangan, lu cuma nyampah pasti di gunung. Oke. Tetap saksikan Kamis. Kabar mistis. Anjay.